Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sering disebutkan kalau Ruben Amorim ini menginginkan intensitas yang tinggi menjadi ciri permainan dari Manchester United. Nah, ada cuplikan ya, salah satunya permainan intensitas tinggi itu menurut gue juga ada pengaruh ke bagaimana Manchester United ini melakukan pressing kepada tim lawan. Ini ketika Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur, di mana pada saat itu Manchester United kalah ya. Tapi menarik bagaimana para pemain Manchester United ini melakukan pressingnya dengan sangat ketat, dengan sangat aktif, dengan sangat cair. Dan ini membuat kesulitan para pemain Tottenham Hotspur untuk bisa build up serangan dan memaksa mereka akhirnya melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini juga yang berujung menurut gue ya, akhirnya ada 2 gol yang tercipta di pertandingan tersebut. Gol dalam sepak bola bisa tercipta dari banyak hal, dari banyak situasi, dan memaksa tim lawan untuk melakukan kesalahan yang akhirnya berujung peluang lalu gol. Itu juga menurut gue bisa menjadi semacam kayak salah satu taktik sih, dimana sebuah tim ini bermain di pertandingan ya. Dan menurut gua kalau melihat dari apa yang dilakukan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, jelas itu menjadi hal yang yang ada di pertandingan. Nah, permainan dengan intensitas tinggi, dengan pressing yang tinggi, ini bukan pertama kali sebenarnya dilakukan di Manchester United. Gua ingat ketika Ralf Rangnick ya ada atau datang pada saat itu di periode sementara ya kan, setelah Ole Gunnar Solskjaer, yang dikenal dengan Bapak Gegenpressing. Pada saat itu gue ingat benar bagaimana pemberitaan banyak sekali nih, mampukah pemain Manchester United ini untuk bisa bermain Gegenpressing, di mana pada saat itu Liverpool dengan Jurgen Klopp dikenal nih memiliki Gegenpressing dan cukup sukses ya di era Jurgen Klopp. Nah, ada satu faktor besar menurut gua secara ringan amatiran yang menjadi semacam kayak modal ataupun bahan bakar bagi permainan dengan intensitas tinggi, yaitu adalah fisik. Situasi fisik dari para pemain ini harus bugar, harus siap, karena bermain dengan intensitas tinggi ini pergerakan sangat banyak sekali. Dan kalau melihat tadi dari video yang gua tunjukkan bahwa ini tidak dilakukan setengah-setengah, 1-2 pemain, tidak, tapi serempak ya, bersama-sama, dan juga dilakukan dengan rapi dalam tanda kutip menurut gue. Mengutip apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, dalam melakukan pressing tidak bisa hanya dilakukan setengah-setengah. Pada saat itu kalau tidak salah kalimatnya adalah melakukan pressing itu seperti kayak orang hamil gitu ya. Hamil atau tidak hamil, tidak bisa setengah hamil, kurang lebih seperti itu. Jadi harus total. Nah, untuk melakukan hal itu menurut gue jelas fisik ini menjadi kunci, dimana kalau melihat situasi fisik dari Manchester United, menurut gue belum pada titik skuad ini memiliki kebugaran yang bagus. Musim ini silih berganti, masih cedera. Musim lalu banjir cedera, parah banget ya. Dan kalau gue lihat sampai dengan saat ini masih belum teratasi sepenuhnya, karena pemain misalnya seperti kayak Luke Shaw masih absen karena cedera. Lalu Mason Mount yang terbaru bahkan kabarnya akan absen sampai dengan sekitar bulan Maret ya. Jadi sangat lama sekali. Dan bagaimana juga Ruben Amorim ini melakukan rotasi di tiap-tiap pertandingan. Salah satu alasan kenapa rotasi itu dilakukan karena memang situasi fisik dari para pemain Manchester United. Ruben Amorim sudah pernah mengatakan kalau ketika pemain itu memasuk daftar merah ya, setelah pertandingan terkait dengan situasi fisiknya, maka dibutuhkan untuk rotasi di pertandingan selanjutnya. Situasi fisik ini menjadi kunci. Sayangnya menurut gua, untuk memperbaiki keadaan fisik ini impossible, tidak mungkin dilakukan di tengah musim, di mana Ruben Amorim masuk di tengah musim. Yang ideal dan juga biasanya situasi perbaikan fisik ini dilakukan di pre-season. Nah, kalau melihat situasi pre-season dari Manchester United, kalau ditarik ke belakang ya,
gua ingat bagaimana di musim 2022-2023 Manchester United salah satu kunci kenapa di kompetisi yang dimasuki tersebut berantakan. Salah satunya menurut gua karena preseason yang berantakan. Jadwal jadwal tur ya, lalu jadwal latihan selalu mencari keseimbangan antara bisnis dan juga fokus untuk mempersiapkan tim. Dan menurut gua Manchester United di periode-periode sebelumnya ini kacau, belum bisa secara optimal. Gua harapkan semoga preseason 2025-2026 nanti tidak mengulangi preseason 2023-2024 yang menurut gua memang ada banyak kekacauan di sana ya. Dan salah satu kontribusi kalau tidak salah ya di periode sebelumnya ada Piala Dunia ya kan di tengah-tengah. Intinya Ruben Amorim ingin intensitas tinggi. Intensitas tinggi kuncinya ada pada keadaan fisik yang bagus, dan situasi fisik ini kebugaran yang tinggi ya, ini merupakan kuncinya. Itu diperbaiki, ditingkatkan nanti di preseason. Artinya apa? Musim ini sampai dengan nanti akhir ya, musim ini sampai dengan akhir musim nanti ini berarti ya masih adaptasi itu sih. Karena jelas Ruben Amorim mengatakan di wawancara bahwa dia tidak akan merubah dasar permainannya yang ingin dikembangkan di Manchester United. Dia mengatakan lebih baik kita menderita sedikit saat ini ya. Gua nggak tahu yang dimaksud dengan sedikit itu seperti apa, tapi yang jelas menderita dulu daripada dia harus beradaptasi dengan keadaan baru lagi. Artinya apa? Ya, 3 back lalu juga intensitas tinggi yang membutuhkan kebugaran juga yang bagus, ini kemungkinan baru bisa terjadi secara optimal musim depan. Ada satu faktor lainnya juga yang gue soroti dari intensitas tinggi yang diinginkan, di mana kebugaran adalah kuncinya. Apa itu? Disiplin sebagai atlet. Ketika nanti ada pre-season, diperbaiki situasi fisiknya, kebugarannya, lalu masuk ke perjalanan musim baru, kedisiplinan menurut gue penting. Para pemain harus bersikap layaknya atlet profesional di Manchester United ya. Mereka harus menjaga pola hidup, pola makan, dan lain-lain. Dan Ruben Amorim juga menegaskan bagaimana dia memilih para pemainnya yang terlibat dalam pertandingan ya. Dia menyebutkan lapangan latihan itu memegang kunci, lalu juga bagaimana pola hidup, pola makan, dan lain-lain. Ini dilihat merupakan elemen yang penting untuk pemain itu terlibat atau tidak di pertandingan. Dan menurut gua itu juga kunci sih sebenarnya dari kebugaran, dan make sense sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Karena ya kalau pemain ini tidak bersikap bagus, disiplinnya jelek di luar lapangan, tidak konsentrasi dan lain-lain, kebugarannya pasti juga tidak bagus. Fokusnya juga tidak bagus, dan ini bisa membuat kacau permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Sehingga dari hal tersebut menurut gua untuk menciptakan intensitas yang tinggi di Manchester United, ini merupakan proyek besar sih bagi Ruben Amorim, karena bukan hanya secara teknis tapi juga secara kultur nih. Karena disiplin ya kan di dalam luar lapangan, ini merupakan kultur menurut gua dari klub itu sendiri. Apakah solusinya oke, kita cuci squad semua nih, buang segala macam? Enggak, itu juga menurut gua itu desperate ya. Itu menurut gua bukan solusi yang bagus, itu solusi yang ya desperate menurut gua. Dan Ruben Amorim hadir di Manchester United juga diharapkan bukan untuk merombak secara total squad Manchester United, tapi bagaimana dia bisa memperbaiki itu semua, tentu saja dengan support dari manajemen. Kurang lebih seperti itu, membahas terkait dengan intensitas tinggi yang diinginkan oleh Ruben Amorim dan juga tantangannya. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.